Halo, kita bertemu pada modul ke-19. Pada modul ini kita akan bahas tentang teknik gambar ilustrasi digital. Jadi perkembangan teknologi pada saat ini membuat perkembangan seni semakin berkembang pula ya. Jadi para artis atau seniman bisa menemukan ide-ide tidak hanya dengan cara manual, tapi dengan bantuan teknologi. Demikian juga dengan karya ilustrasi. Jadi yang dahulunya dibuat secara manual, sekarang sudah bisa dibuat atau disajikan dalam bentuk digital ya. Tentu saya dengan bantuan gadget-gadget atau peralatan yang cukup canggih. Jadi pembuatan ilustrasi dengan perangkat komputer atau gawai ini atau gadget sering disebut-sebut dengan digital art. Ini bermula pada tahun 1962. Michael Knoll, seorang insinyur Amerika dan profesor di emeritus di Annenberg School for Communication and Journalism di University of Southern California. Jadi sudah menggunakan komputer untuk menghasilkan gambar dengan menggunakan pola dan algoritma. Jadi yang pertama menggunakan ilustrasi digital itu sebenarnya bukan seniman ya, tapi adalah seorang ilmuwan dan peneliti. Pada tahun 1980-an ilustrasi digital mulai mendapat dukungan baru ya dengan munculnya software-software digital ya untuk misalnya Photoshop, kemudian diikuti dengan munculnya program-program desain digital yang lain yang kemudian menjadi sangat populer. Menurut Mika Susanto pada tahun 2012, digital art itu adalah pemanfaatan media digital untuk olah seni dan bidang ekspresi seni. Seni yang dibuat dengan menggunakan media digital seperti komputer dan internet. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan digital art. Jadi ada dua macam ya gambar yang bisa dihasilkan dengan melalui proses digital, yaitu gambar vektor dan gambar bitmap. Dan tentu saja masing-masing gambar ini vektor atau bitmap ini mempunyai karakteristik dan manfaat yang berbeda pula. Oke, saya akan melanjutkan dengan tentang gambar vektor ya. Gambar vektor adalah penggunaan geometri sederhana dari titik, garis, kurva, bentuk atau segi poligon ya, yang semuanya berdasarkan perhitungan matematika. Jadi untuk menghasilkan sebuah gambaran grafis komputer. Jadi gambar jenis ini bisa dibesarkan atau dikecilkan tanpa kehilangan resolusi untuk vektor ini. Jadi gambar vektor ini merupakan gambar yang tidak perlu khawatir dengan resolusi ya, diperbesar dia tidak akan pecah gitu pada tampilannya. Jadi ada beberapa aplikasi ya untuk menyunting gambar vektor ini ya. Misalnya Adobe Illustrator, CorelDRAW, ada Inkscape, ada Affinity Designer dan lain-lain. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada beberapa kelebihan, saya sudah sebutkan beberapa di awal. Jadi pertama, ruang penyimpanannya untuk objek gambar jadi lebih efisien gitu. Kemudian objek gambar berubah-ubah ukuran tanpa menurunkan kualitas. Kemudian dapat dicetak dengan resolusi tinggi ya pada printer. Maksud resolusi tinggi ini berarti jumlah poin atau per pixelnya itu bisa lebih tinggi tanpa ada yang gambar yang pecah. Kemudian menggambar dan melakukan editing untuk objek vektor ini biasa lebih mudah gitu. Kelemahannya apa ya? Jadi kelemahannya itu adalah kurang dapat menampilkan gambar yang realistis pada objek-objek yang gradasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambar bitmap. Kalau tadi vektor, sekarang kita ke bitmap. Jadi bitmap ini adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik-titik yang disebut pixel picture element. Jadi titik-titik akan terlihat sebagai sebuah gambar utuh bila kita melihatnya jauh. Bila kita melihat gambar secara tersebut dibesarkan, maka akan kelihatan deretan kotak-kotak yang saling berhimpit. Jadi banyak titik akan berpengaruh pada kejelasan gambar yang disebut dengan resolusi. Beberapa format gambar yang sering dijumpai ya untuk gambar bitmap ini ada GIF, JPEG, BMP, PNG, TIFF, dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi untuk membuat atau menyunting gambar bitmap ya,
ya, yang sering dikenal misalnya Adobe Photoshop gitu ya, Microsoft Paint, Photoshop Pro, Corel Photo Paint, GIMP, dan lain-lain. Kemudian gambar bitmap ini juga memiliki kelebihan ya, dapat menambah efek khusus ya, sehingga dapat menjadi sebuah objek yang benar-benar diinginkan, dapat menghasilkan gambar vektor juga gitu, tapi dengan kualitas yang lebih baik karena resolusinya bisa dibuat lebih tinggi. Kemudian bisa menangkap suasana warna ya yang ada karena dia bisa dibuat gradasi yang lebih alami. Kelemahan utama pada gambar bitmap ini adalah ukuran filenya yang biasanya lebih besar ya. Jadi kemudian efek daripada objek berbasis bitmap yang akan pecah apabila kita lihat diperbesar. Alat yang digunakan untuk menggambar digital sebagai berikut, ada komputer, laptop, tablet, kemudian ada monitor dengan akurasi warna yang baik, pen tablet atau driving tablet, software atau aplikasi untuk menggambar digital. Demikian modul ke-19 ini tentang teknik gambar ilustrasi digital. Kita akan bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih.